di kampus Universitas Mitra Indonesia kita lanjutkan bincang santai kita. Ini di sesi pertama kita sudah banyak hal nih yang kita sudah bahas nih, Pak Didi, Pak Dekan. Seperti saya sampaikan tadi di sesi pertama ini telah hadir narasumber kita Bapak Kabid Pelayanan UKM Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung, Bapak Didi Prayitno, Eskom MIP MSAK. Menarik ini, pemirsa nanti lihat di sesi pertama. Yang kedua adalah narasumber kita Dekan Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Desmond MSI. Pak Didi, ini menyambung yang kedua ini. Yang menarik ini kan upaya apa atau apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Dinas Koperasi UMKM, khususnya pemberdayaan UMKM untuk membangkitkan, menggairahkan UMKM di Provinsi Lampung, apa event atau apa? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung itu kita lakukan dari dua sisi. Jadi baik itu offline ataupun online. Gitu kan. Nah, untuk kalau kita tanya ke pelaku UMKM, kadang-kadang kita selalu terbentur, kamu kenapa mentok usahamu, atau kenapa kamu nggak mulai usaha modal? Katanya seperti itu, ya kan? Tapi kenyataannya sebenarnya bukan itu kok pelaku UMKM itu, Pak. Begitu dia udah berjalan, yang muncul adalah kemana, di mana saya jual. Artinya akses pasar, itu yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Sehingga dengan demikian pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM, itu salah satu tugas pokoknya adalah meningkatkan daya saing UMKM dari sisi akses pasar yang non digital. Contohnya kita mengadakan bazar, bazar. Seandainya perangkat daerah, ada salah satu perangkat daerah, ada event tertentu yang bisa kita naungi dengan bazar di depannya, nah gitu kan. Kita berkolaborasi, kita siapkan tenan-tenan untuk para pelaku UMKM. Selain itu juga untuk KRIA, kita mengikuti juga seperti kemarin di bulan Februari Inakrab di Jakarta. Itu adalah ajang pameran untuk produk-produk kerajinan. Gitu ya. KRIA. Kalau di Provinsi Lampung itu dikomandoi oleh Ibu Gubernur Badri Bulan selaku Ketua Dekranase Provinsi Lampung. Itu salah satu terobosan daripada pemerintah Provinsi Lampung untuk mengangkat UMKM, ya, kan, itu mendapatkan akses pasar. Kemudian juga secara digitalnya, bagaimana kita menggandeng pihak ketiga, mitra dan lain-lain. Contohnya kemarin juga kita dengan mitra juga mengedukasi, melatih para pelaku UMKM itu bisa masuk ke platform digital. Seperti itu, Mama. Kita juga menggandeng mitra seperti Tokopedia, TikTok Shop untuk bisa mengadakan event-eventnya di Lampung secara resmi. Dan alhamdulillah di tahun ini, di bulan April ini sudah acara kedua kita bekerja sama dengan Tokopedia dan TikTok Shop. Nah, itu salah satu strateginya pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM menciptakan akses pasar bagi para pelaku UMKM. Betul gitu. Pak Didi, ini kalau nggak salah saya di Dinas Koperasi UMKM di bawahnya ada istilah pelut yang lewat hal ini, pemberdayaan pusat layanan itu untuk UMKM itu bagaimana, Pak? Iya, jadi pelut itu kalau kita analogikan gini, kalau kita ini rumah besarnya bidang pemberdayaan, pelut itu adalah coaching kliniknya, rumah sakitnya. Untuk ini? Iya, untuk pemberdayaan UMKM juga. Iya. Jadi di situ adalah salah satu lembaga inkubator. Jadi mencari lembaga-lembaga inkubator, ya kan, untuk mendampingi pelaku UMKM yang siap go nasional, bisa naik kelas, ya kan. Nah, jadi pelut ini nanti mengkurasi di situ baik legalitas usaha, perizinannya, ya kan. Kalau memang ada UMKM yang belum ada kendala di masalah perizinan, minta didampingi dengan konsultasi di situ, pelut itu ya, didampingi bisa PIRT, NIB, halal, situ gratis didampingi. Artinya memang sudah disediakan fasilitas pemerintah daerah ya. Oleh pemerintah daerah. Nah, itu betul. Iya. Jadi kapan nanti boleh ke pelut? Iya. Menarik gitu kan. Ya, Pak Dekan ini sebelum closing statement juga ini Pak Dekan.
tadi apa yang disampaikan kita bicarakan di sesi pertama soal upaya-upaya bagaimana meningkatkan UMKM. Selain kita ada program studi di bidang bisnis, tentunya ada praktikum-praktikum dan kegiatan bazar barangkali. Bagaimana Pak Dekan? Ya, terima kasih Pak Umar. Jadi sebenarnya UMKM ini luar biasa ya, dari semua sisi, baik dari pemerintahan, dari kampus ya, semua ingin maju. Nah, kalau dari kampus, karena kita ini lembaga pendidikan, sebenarnya bisa masuk dari banyak sisi ya kan. Misalnya kita dari sisi dosen, ini kan bisa banyak membantu UMKM untuk dijadikan sebagai desa binaan, UMKM binaan. Di situ nanti ada pelatihan ya kan. Kemudian dari sisi dosen untuk dijadikan pengabdian, kemudian penelitian ya kan. Di situ kan bisa dari sisi desain produk, kemudian tadi disampaikan bagaimana ini pemasarannya di mana. Ini kan dari sisi dosen kan bisa masuk di sini membantu ya kan, karena kita punya tugas tridharma ini kan, tidak hanya mengajar di kampus tapi harus melakukan riset, harus ini. Kalau riset dan penelitian pengabdiannya di bidang UMKM pasti kan tidak jauh-jauh dari bagaimana produk itu supaya bagus, packagingnya bagus, kemudian mungkin dari produknya juga kan, kemudian nanti pemasarannya seperti apa, kemudian dari sisi keuangannya bagaimana dihitung harga pokoknya sehingga mereka bisa layak jual, nggak ada keuntungan gitu kan, banyak sisi kita ini sebenarnya. Yang menarik ini Pak Dekan, kalau misalnya juga Pak Didi mahasiswanya dilatih praktikum bisnis juga Pak Didi. Misalnya bagaimana membuat proposal bisnis ya kan, bagaimana membuat bazar dan sebagainya, supaya mereka terbiasa ketika Pak Dekan sudah selesai sarjana itu mereka sudah bisa jadi pengusaha ya, mulai dari startup dulu lah sebelum go internasional itu. Ya betul, tadi kan disampaikan kan kalau kita itu kan dari sisi dosen. Nah, saya lanjutkan dari sisi mahasiswa juga kita bekali. Jadi kita membekali awal itu kan apalagi yang ada di kewirausahaan kan. Bagaimana mencari ide, awalnya di situ. Berawal ya kan. Kadang-kadang dosen ini perlu juga diskusi dengan dosennya gitu kan. Kadang-kadang ide ini kan perlu, ya kan. Dari ide kemudian mereka buatkan proposalnya lengkap sampai sehingga kalau udah jadi itu yang namanya plan bisnis. Plan bisnis itu mahasiswa diajarkan bukan hanya buat proposal tapi mulai mencari ide, kemudian dari sisi manajemen, pemasaran, keuangan, produk, kemudian nanti kalau itu dinyatakan lulus, maka mahasiswa ini begitu lulus praktekkan saja proposal itu karena itu sudah dari kajian kan, dari pilihan gitu. Nah itu kayak kita harapkan sebenarnya. Bobot praktikum cukup banyak ya. Banyak. Nah, kata kan mata kuliah kita kan hampir 60% kan punya praktikum, ya kan. Apalagi sekarang kurikulum OBE ini, kurikulum OBE ini outcome based education. Jadi nanti mahasiswa ini bukan dilengkapi kompetensi apa, sudah dirubah itu sekarang, tapi OBE ini mahasiswa itu mau jadi apa? Itu Pak Didi, Dekan ini ahlinya OB. Jadi udah agak bergeser ya. Jadi nanti mahasiswa lulus itu saya mau jadi apa? Nah terkait dengan sistem pembelajaran kita, kalau dia mau jadi startup ya itu tadi. Dia sudah pilih idenya apa, produknya apa yang akan dikembangkan, kemudian sampai ini begitu dia lulus, dia menerapkan. Jadi dia tidak mencari pekerjaan, tapi dia akan membuat pekerjaan. Menarik, ini nggak terasa waktu itu. Kita kalau misalnya bincang santai bisa berjam-jam. Kalau bicara masalah bisnis usaha, semalaman. Tapi kita terbatas waktu yang kita mau closing statement-nya ya. Mas Pak Didi dulu silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk peluang usaha bagi kaum milenial di Provinsi Lampung ini sangat terbuka lebar. Potensinya besar. Kekuatan lokal kita sangat besar.
Sumber daya lokalnya komunitasnya iya. juga luar biasa di Lampung ini. Iya. Tinggal mau action atau tidak. Infrastrukturnya bagus, semuanya bagus. Semuanya udah tertata dengan rapi. Tinggal kita mau atau tidak. Intinya adalah berani memulai. Dan saya pesankan nih bagi kaum muda, kalau memang mau jadi pengusaha, ngumpulnya dengan orang yang mau jadi pengusaha, jangan ngumpul yang orang mau nyari gajian. Akan beda nanti. Energi dan vibrasinya akan ketemu beda. Harus dikuat ini apa tadi? Harus berani memulai. Berkumpul dengan satu komunitas entrepreneur. Masuk di entrepreneur hub. Nah itulah baru bisa. Karena peluang bisnisnya sangat besar. Sangat besar sekali di Lampung. Terima kasih nih Pak Didi. Sama-sama. Pak Didi kan ada closing statement terkait kerjasama beasiswa dan sebagainya barangkali Pak Didi. Betul. Jadi nanti ke depan kita akan coba, sudah banyak hal tadi yang kita bincangkan, terutama ada sisi baiknya kalau untuk itu diteruskan dengan tindak lanjut ke MOIA, kemudian ada MOA segala macam, sehingga betul-betul UMKM yang ada di Lampung ini sudah diurusi banyak pihak. Kita dari akademisi juga ikut serta membantu dinas koperasi dan UMKM untuk pembinaan. Harapannya ya UMKM kita tumbuh berkembang dengan baik, pesat, dan akan kita lahirkan alumni-alumni kita ini yang memiliki usaha sendiri, jangan memiliki mencari pekerjaan. Termasuk ini tema kita tadi itu ya Pak Didi. Koperasi UMKM, keluarga koperasi keluarga UMKM minimal satu sarjana bisnis. Ya, terima kasih Pak Didi Prayitno, Eskom, MIP, MSAK. Saya harus pelan-pelan, tahan salah. Iya betul. Terima kasih dan jangan bosan-bosan datang kita talkshow podcast bincang santai di kampus kita ini Pak. Oke, kapan aja siap. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Saya juga harus mengucapkan terima kasih Pak. Nanti terima kasih banyak Pak Didi. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita lanjut lagi kegiatan ini. Semuanya intinya adalah untuk nusa dan bangsa. Saya tutup ya Pak. Ya, pemirsa podcast Kampus Universitas Mitra Indonesia. Saya tutup bincang santai kita pada pagi hari ini. Sebagai pembawa acara, saya mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah.